Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah. Salatu wassalamu ala rasulillah. Wala hawla wala quwwata illa billah. Faya ibadallah usikum nafsi bitaqwallah faqad fasal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, mari senantiasa kita memanjatkan dan memperbanyak syukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang diberikan kepada kita, utamanya nikmat iman, nikmat Islam. Dengan ridho Allah, alhamdulillah kita sudah bersama-sama yang mengarungi hari demi hari di bulan Ramadan, hingga saat ini kita sudah masuk di hari-hari yang terakhir di bulan Ramadan. Ya, kita berharap Allah Subhanahu wa taala menerima amal-amal kita yang kita lakukan selama bulan Ramadan ini. Salawat dan salam semoga tercurah pada junjungan kita Habibina wa syafi'ina wa qudwatina Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat dan seluruh pengikutnya ila yaumil qiyamah. Tidak lupa kami berwasiat kepada diri kami pribadi, juga kepada seluruh pemirsa channel YouTube Teman Baik. Mari senantiasa kita meningkatkan keimanan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah kisah yang menarik yang terjadi pada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Jadi beliau itu punya budak ya. Biasanya kalau budak ini memberikan makan, membuatkan makanan ya pada dirinya, ditanya ya makanannya dari mana. Nah, suatu saat ya budak ini memberikan makanan kepada Sayyidina Abu Bakar, karena beliau saat itu merasa sedang lapar gitu ya, makanan langsung dimakan. Ya, makanan itu langsung dimakan. Dan setelah makanan itu dimakan, kemudian gantian budaknya yang bertanya, "Ya Abu Bakar, biasanya kalau saya ngasih makanan, ya engkau bertanya terlebih dahulu makanannya dari mana. Setelah saya jelaskan, baru kemudian engkau makan. Tapi kenapa sekarang engkau tidak bertanya?" Ya, ketika diingatkan seperti itu, kemudian Sayyidina Abu Bakar bertanya, "Nah, makanan ini dari mana memangnya?" Ya, dulu saya itu pernah berprofesi jadi dukun. Ya, saya pernah berprofesi jadi dukun, dan kemudian saya biasa ada orang datang kepada saya bertanya tentang perkara-perkara apa, kemudian saya jawab ya, saya bungkus dengan berbagai macam kebohongan-kebohongan. Nah, ceritanya kemarin itu saya pas jalan-jalan ketemu dengan salah satu orang yang pernah saya bantu, dan kemudian dia merasa berterima kasih, kemudian berikan saya harta uang ya. Kemudian dari uang itu saya gunakan untuk beli makanan yang saat ini kau makan. Ketika mendengar penjelasan seperti itu, saya Abu Bakar kemudian kaget dan kemudian berupaya untuk mengeluarkan makanan yang telah dimakannya tadi. Ya, karena sudah kadung dimakan masuk dalam perut ya, kan itu perkara yang sulit ya. Kemudian akhirnya beliau minum banyak sekali sehingga dengan itu bisa membantu makanan itu keluar. Ketika melihat itu ya, budaknya tadi itu bingung ya, sampai seperti itu ya. Ya benar, saya bagaimanapun makanan harus keluar dari perut saya, karena saya mendengar Rasulullah bersabda bahwa tidak ada daging yang tumbuh dari barang yang haram kecuali daging itu tempatnya di neraka. Ya, ini kisah terjadi pada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ada banyak pelajaran yang bisa kita dapatkan dari kisah ini. Yang pelajaran yang pertama adalah tentang profesi dukun ya. Profesi dukun itu profesi yang tercela ya. Dukun itu tercela dan kita diperintahkan agar tidak dekat-dekat dengan dukun. Ya, dukun itu bekerja sama dengan jin. Kalau ada pelanggan. Kalau ada orang datang bertanya tentang apa saja kepada dukun, ya entah barang hilang, entah nasib, jodoh, rezeki, apa segala macam, ya usaha, ya kemudian dukun itu akan menyuruh jinnya naik ke langit. Jin naik ke langit mencuri-curi dengar pembicaraan dari langit, ya sedikit mereka dengar, kemudian dilempar dengan api gitu ya oleh para malaikat penjaga langit, kemudian turun lagi ke bumi ya. Kepada dukun itu diceritakan sedikit yang mereka dengar, kemudian oleh dukun itu yang sedikit itu diolah, disambung-sambungkan ya dengan berbagai macam informasi-informasi yang lain, sehingga menjadi ribuan kebohongan ya. Kalau kemudian informasi dari dukun yang ditanyakan oleh seorang yang datang kepada dukun kemudian dijawab dan ternyata benar, ya itu mungkin bagian dari yang pernah didengar oleh jinnya yang naik ke langit itu. Ya, ada probabilitas. Ada probabilitas boleh jadi benar ya. Jadi, tetapi dukun pada prinsipnya adalah profesi yang tercela dan kita tidak diperbolehkan untuk mendekat dalam urusan dukun. Kalau ada kesulitan kita datang kepada ulama ya, kemudian minta nasihat, minta wasiat, minta bimbingan ya. Kemudian kita mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, minta pertolongan. Wasta'inu bis-sabri was-shalah ya. Jadi ini yang terjadi. Kalau kita datang kepada dukun ya, maka salat kita tidak diterima. Kalau kita datang kepada dukun, membuat sholat kita, ibadah kita tidak diterima selama 40 hari. Kalau kita percaya dengan ucapan dukun, maka kita telah kafir dari agama Islam.
Jadi ini memang perkara yang sangat serius, dan apalagi zaman sekarang ya, kadang-kadang tidak harus datang kepada dukun. Mungkin kita bisa baca di surat kabar, ada ramalan-ramalan, ada ya begitulah ya dari orang spiritual ya, dari penasihat spiritual atau dari apapun ya. Tidak perlu datang, kadang-kadang kita baca di media massa, di media cetak, ada ramalan-ramalan tertentu. Kalau kita itu kan bisa dikiaskan kita mendatangi dukun ya. Kalau kita percaya pada ramalan itu berbahaya lagi. Atau misalnya sekarang zaman kemajuan banyak media sosial, mungkin pakai WhatsApp, kemudian telepon atau apa, kemudian itu bisa dikiaskan juga kita mendatangi dukun. Jadi memang itu perkara yang sangat berbahaya, kita harus berhati-hati dengan masalah seperti ini. Kemudian pelajaran yang kedua yang bisa kita dapatkan dari kisah ini adalah masalah kehati-hatian terhadap perkara-perkara barang yang dimasukkan ke dalam perut kita. Jadi kita jaga perut kita ini jangan sampai kemasukan barang haram. Ya, jadi menjadi pribadi yang taat beragama diantaranya diwujudkan dengan menjaga perut kita agar tidak kemasukan barang haram. Ya, karena zaman sekarang itu zaman serba sulit, zaman fitnah. Ya, kadang-kadang kita tidak begitu peduli masalah halal haram yang masuk ke dalam perut kita. Ya, kadang-kadang ada ucapan orang mencari yang haram saja sulit, apalagi mencari yang halal. Dan perkara halal haram itu tidak sehitam putih pikiran kita ya, karena barang haram itu atau sebaliknya, barang halal itu bisa menjadi halal itu kan karena dua sebab. Yang pertama itu karena zatnya halal, ya karena zatnya halal. Jadi pisang, terus kemudian telur, terus kemudian, ambil contoh ya, pisang, telur, buah, ya sayuran itu zatnya halal. Tapi kalau khamar, terus narkoba dan lain-lainnya zatnya haram. Jadi pertama zatnya halal. Yang kedua dicari dengan cara yang sesuai dengan syariat. Ya, cara berdagang, terus kemudian berdagang, bekerja, yaitu cara mendapatkan rezeki dengan cara yang baik. Tapi kalau kemudian caranya merampok, menipu, itu barangnya jadi haram ya, karena mendapatkan dengan cara yang tidak baik. Jadi barang halal itu adalah ketika zatnya halal dicari dengan cara yang sesuai syariat. Ada telur, ada pisang, ada gula pasir, ada sembako, dicari dengan cara berdagang, bekerja itu jadi halal. Tapi kalau dicarinya telur itu dicarinya dengan cara mencuri, maka jadi barang haram, sungguh pun zatnya halal. Atau sebaliknya, berdagang ya itu adalah cara mencari barang yang halal. Tapi kalau yang diperdagangkan itu khamr, yang diperdagangkan itu narkoba, maka jadi haram ya. Jadi memang seperti itu. Apalagi zaman sekarang ya, zaman orang biasa bikin fitnah sana, fitnah sini, ada orang-orang mencari rezeki dengan cara seperti itu. Tentu saja rezeki yang didapatkan dari hal seperti dari proyek itu ya, dari hal seperti itu jadi barang haram ya, sungguh pun mungkin digunakan untuk beli barang-barang yang zatnya itu halal. Ini yang kedua, kita perlu berhati-hati, dan orang-orang zaman dahulu sangat berhati-hati sekali ya, jangan sampai ada perutnya itu kemasukan barang haram. Ya, jangan sampai keluarganya diberikan makanan dari barang yang haram ya, karena urusannya itu berbahaya. Barang masuk ke dalam perut kita jadi daging berasal dari barang haram, tempatnya di neraka ya. Dan kita terkenal sekali ya, para ulama, para mubalik menyampaikan kisah tentang buah yang jatuh terus kemudian minta dihalalkan ya. Buah jatuh, ada orang soleh kemudian kelaparan, ada buah jatuh langsung dimakan, kemudian berpikir, oh tadi saya belum izin kepada pemiliknya, datang kepada pemiliknya, terus kemudian menghalalkannya berat sekali ya. Menghalalkannya kok harus mau menikahi anakku itu orangnya tuli, orangnya buta, orangnya cacat dan lain-lain ya. Tapi ternyata itu adalah kiasan saja. Tapi bayangkan ya, pada saat itu orang itu karena takutnya dia ada barang haram masuk ke dalam perutnya, enggak apa-apa lah, saya nikah dengan putrimu meskipun putrimu cacat, meskipun putrimu buta, meskipun putrimu tuli, sampai seperti itu ya. Jadi enggak apa-apa lah ya. Dan ternyata dari pernikahan yang penuh berkah ini ya, yang ternyata putrinya tidak cacat, putrinya tidak tuli, putrinya tidak buta ya. Dari sini kemudian lahir seorang ulama besar, Imam Abu Hanifah. Ini berkah dari pernikahan yang penuh barokah ini. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, pemirsa yang dirahmati Allah, di antara pelajaran paling penting yang bisa kita ambil dari kisah ini adalah betapa barang haram itu punya banyak konsekuensi. Ya, kita kalau makan makanan yang haram, satu boleh jadi membuat kita sakit atau bahkan mati ya, sebagaimana orang biasa minum khamar, minum narkoba bisa mati, bisa sakit. Karena apa? Tubuhnya jadi rusak. Kemudian yang kedua, berpengaruh pada perilaku kita, ucapan-ucapan kita. Kalau biasa makan barang haram, itu ucapannya itu nggak enak didengar, ucapannya kasar, ucapannya keras, bikin merah telinga, memancing emosi. Tapi orang kalau ucapannya baik, ya, yang masuk ke dalam perutnya baik, itu terlihat dari akhlaknya, dari ucapannya bagus ya, ucapannya enak didengar, ucapannya penuh dengan nasihat ya. Terus kemudian juga berperilaku pada pengabulan doa ya, karena banyak orang-orang doanya dikabulkan, banyak orang-orang doanya dikabulkan diantaranya karena perutnya terjaga dari
barang-barang yang haram. Hanya yang halal-halal saja yang masuk ke dalam perutnya. Ya. Dan ini introspeksi buat kita. Introspeksi buat kita kalau kita sering berdoa, tapi kemudian doa kita tidak kunjung dikabulkan, ya sebabnya tentu saja banyak ya. Tapi di antara introspeksinya kita mari bermuhasabah. Barangkali ada barang haram ikut masuk ke dalam perut kita. Atau setidaknya ada barang yang syubhat yang masuk ke dalam perut kita. Jadi ini adalah di antara contoh-contoh betapa masalah halal haram itu punya banyak konsekuensi. Bahkan termasuk dalam anak keturunan. Orang yang kemudian istrinya, keluarganya, bahkan dirinya biasa mengkonsumsi barang haram itu berimbas pada anak keturunan. Ya, anak keturunan jadi sulit diomongi, ya, anak keturunannya jadi sulit dididik, ya, menjadi pribadi-pribadi yang tidak baik, ya, seperti itulah. Tapi kalau anak keluarga kemudian diri kita hanya makan makanan yang halal saja, maka berimbas pada keturunan yang baik, dzurriyyatan thayyibah. Ya, dilalah anaknya secara rupa juga bagus, akhlaknya juga bagus, ya. Jadi ini adalah barokah. Kemudian di sekolah nilainya juga bagus. Ya, ini contoh-contoh betapa masalah halal haram itu perkara yang penting, ya, tidak bisa kita abaikan. Sungguh pun kita dalam situasi sulit, sungguh pun rezeki kita mungkin sempit, maka jaga benar-benar yang masuk ke dalam perut kita hanya yang halal-halal saja. Mungkin zaman sekarang tidak ada yang halal 100%, itu mungkin kita juga sulitnya minta ampun. Tapi mari kita perbesar ruang-ruang yang halal, yang kira-kira ini subhat, yang kira-kira ini banyak kong-kali-kongnya, yang begini-begini kita tinggalkan. Kita perbesar dalam rezeki kita persentase yang halal-halal. Kenapa? Karena mencari yang 100% halal boleh jadi sekarang sulitnya minta ampun, tapi kita terus berbesar ikhtiar, dan kemudian kita mencari jalan yang kira-kira dengan itu kita bisa mendapatkan rezeki yang halal saja, ya. Demikian, moga-moga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.